Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan memasuki eh, materi inti kita gitu ya. Setelah kemarin pada pertemuan pertama kita bahas beberapa eh, apa namanya silabus ya, apa yang akan kita pelajari pada satu semester mendatang gitu ya. Jadi pagi ini langsung saja saya akan mulai share untuk materinya ya. Share sudah muncul. Jadi kita akan berbicara tentang eh, latar belakang mengapa kita perlu mempelajari navigasi dan panduan terbang ini. Jadi pengetahuan atau kemampuan dalam melakukan navigasi dan juga pemanduannya adalah ilmu teknik yang harus dikuasai oleh para pejalan darat, pelaut maupun para penerbang ya dalam melaksanakan misi perjalanannya. Jadi sepanjang sejarah peradaban manusia telah terbukti bahwa bangsa yang menguasai teknik-teknik navigasi lah yang akan menguasai samudra atau menyeberangi padang pasir untuk menaklukkan serta menjajah bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia, walaupun hidup di benua bahari gitu ya, atau kita sering menyebutnya maritim gitu ya. Namun karena penguasaan angka ilmu-ilmu astronominya rendah, maka pelaut kita tidak mampu mengembangkan teknik-teknik navigasi untuk dapat mengarungi samudra lepas ocean gitu ya, seperti dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa dan juga bangsa Cina. Jadi ya bisa dikatakan eh, ketidaktahuan atau belum menguasainya para pelaut atau pelayar Indonesia ini tentang teknik navigasi yang lebih modern gitu ya. Ada menyebabkan beberapa malapetaka, misalnya penyerangan Pati Unus dari Kerajaan Demak dalam menghadapi Portugis di Selat Melaka. Tidak hanya sistem navigasi yang andal, tidak adanya sistem navigasi yang andal menyebabkan kepala-kepala Pati Unus harus menelusuri pantai-pantai Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, ini sehingga perjalanannya bisa lebih lama gitu ya. Jadi kalau apa bangsa kita itu karena navigasinya masih kurang ya dia patokannya pantai gitu ya. Sehingga kalau untuk berlayar dia harus dekat dengan pantai ya. Sebab kalau nanti dia lepas dari pantai gitu ya atau menuju ke laut luas samudra ya dia mungkin tidak akan bisa menentukan arahnya mau kemana gitu ya. Kalau dia menyusuri pantai ya dia tahu tinggal menyusuri pantai nanti akan sampai di tempat tujuannya. Dan itu akibatnya perjalanannya jadi lebih lama gitu ya. Dan penyerangan Sultan Agung dari Mataram ke Batavia pada tahun 1729 juga gagal karena kacaunya perencanaan logistik untuk mendukung para prajurit yang bergerak dari kota gede Yogyakarta ke Batavia. Jakarta ini mungkin belum menguasai peta ataupun navigasi darat gitu ya sehingga apa namanya ada yang tersasar atau mungkin perencanaan rutenya terlalu jauh, muter gitu ya. Sejak pesawat udara pertama kali digunakan secara komersil pada tahun 1913, masalah navigasi dan panduan untuk pesawat udara mulai dikembangkan secara sistematik. Navigasi awalnya berdasarkan pada acuan visual yang ada di darat. Hanya saja ini kekurangannya ya pada saat cuaca yang buruk, hal ini tidak bisa digunakan gitu ya. Acuan visual di darat karena menggunakan visual otomatis ya apa acuan tersebut harus terlihat dengan jelas dan ini hanya bisa terjadi saat cuaca baik ya, tidak ada awan atau mungkin tidak berkabut gitu ya dan juga tidak sedang hujan gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi acuannya digunakan juga bisa digunakan pada malam hari. Ya, kalau malam hari otomatis kita harus menggunakan sumber cahaya atau di sini lampu gitu ya untuk mengetahui oh ini saya sampai di mana, sampai dekat bandara atau tanda-tanda lainnya untuk menghindari misalnya di situ ada
gunung atau apa mungkin ada lampu dan sebagainya gitu ya. Diberikan tanda-tanda berupa apa namanya lampu-lampu SWAT berukuran besar gitu ya, ditempatkan di bandara atau pangkalan udara ini biasanya sebagai penanda untuk tempat dia landing gitu ya. Kemudian di akhir Perang Dunia Kedua mulai dikembangkan teknik navigasi menggunakan pancaran gelombang radio dengan bermacam-macam frekuensi. Ya, ini ya kalau kita lihat perkembangannya berarti dia pertama dari visual harus melihat gitu ya. Kita harus tahu kondisi sekitar kita, harus bisa melihat ke bawah dan itu halangannya ya kalau malam hari atau mungkin berawan atau berkabut nggak akan kelihatan titik acuan gitu ya. Titik acuannya itu ya misalnya jalan raya atau sungai gitu ya. Jadi kalau orang dulu pas penerbangan awal dia melihatnya juga melihat dari alur sungai, mengikuti sungai terus gitu ya, atau menelusuri pinggir pantai yang masih dia bisa lihat, atau mungkin tanda-tanda berupa gedung-gedung tinggi atau mungkin eh, peternakan dan lain yang masih bisa terlihat. Itu yang awalnya kemudian berkembang, bagaimana bisa terbang malam hari, ya di sekitar bandara bisa dipasang ada lampu pesawat ukuran besar untuk memberikan penanda, oh ini letak bandara di sini, runway di sini, dia bisa. Dan berkembang lagi dengan menggunakan titik apa acuannya itu adalah dengan bancaran gelombang radio, sehingga ya kelebihan dari gelombang radio ini tidak masalah ya, baik siang malam atau mungkin berawan berkabut ya, karena gelombang radio ini kan dia tidak membutuhkan visual ya, hanya mungkin membutuhkan ada receivernya. Jadi ada stasiun-stasiun di darat gitu yang memancarkan transmit gelombang radio, nanti harus ada radio di atas pesawat, di pesawat yang bisa menerima gelombang radio itu untuk sebagai penanda atau kita sebutnya beacon gitu ya. Kemudian juga ada berkembang selanjutnya sistem navigasi penerbangan berdasarkan perhitungan dasar atas model matematik atau kinematik gerakan pesawat. Ini kalau kita sering sebut ada inertial navigation system gitu ya. Atau metodenya juga bisa menggunakan istilah dead reckoning. Jadi kita menghitung pesawat bergerak dia berapa degrees ya beloknya, kemudian ke arah mana, kecepatan berapa. Nah, ini sebenarnya diukur, kita bisa dengan perhitungan matematik atau kinematik dari gerakan pesawat, itu kita bisa menentukan posisi pesawat ada di mana. Cara definisi eh, navigation ini dari navis ship, yang artinya ship, kemudian ada agree atau direct. Jadi navigasi ini ya pertama kali paling banyak digunakan pada awal kelahirannya, digunakan untuk pelayaran gitu ya, untuk melintasi samudra luas dengan berbagai peralatan navigasi. Biasanya yang paling utama apa? Kompas gitu ya. Dan juga ada beberapa dengan bantuan bintang sehingga digunakan bantunya sextant gitu. Nanti kita lihat. Ini navigasi dari kita seperti namanya navigasi, dan juga panduan apa itu navigasi, yaitu definisinya suatu proses pengumpulan data-data tersedia yang diperlukan untuk membangkitkan informasi kedudukan dan kecepatan pesawat udara dan menyajikan informasi dalam bentuk tayangan atau display ataupun rekaman. Rekaman atau data ini nanti ya digunakan untuk misalnya untuk sebagai untuk autopilot ya, perhitungan autopilot. Ya, apa yang dimaksud dengan kedudukan di sini adalah koordinat terhadap suatu tata acuan navigasi yang dipilih. Jadi ada beberapa tata acuan koordinat yang kita pilih, baik itu tata acuan koordinat bumi atau geodetik atau mungkin tata acuan terbang dan lain-lain. Kemudian ada istilah panduan atau guidance, yaitu suatu proses menerapkan informasi-informasi navigasi. Jadi data-data yang tadi diaplikasikan untuk membangkitkan input-input komando manuver lintas terbang pada sistem kendali. Nah, ini ya biasanya kita nanti ada terintegrasi apa autopilot ataupun apa namanya autonomous flight gitu ya, yang ada dia mendapatkan input-input navigasi, posisi dia ada di mana, kecepatan berapa, heading berapa, nanti akan diukur dibandingkan dengan tujuan kita, titik-titik yang akan kita tuju. Nah, nanti bisa diatur headingnya, kecepatannya dan yang dimaksud dengan manuver lintas terbang adalah menuntun pesawat agar mengikuti lintas terbang yang dipilih dalam tipe lintasan navigasi yang dipakai. Jadi kan
Lintas terbang itu sudah ditentukan sebelumnya, perencanaan ya, flight plan dari flight plan, trajectory plan-nya kita nanti mau terbang ke arah mana apa yang diikuti, itu nanti dibandingkan dengan data navigasi, mungkin akan diperlukan penyesuaian gitu ya. Ya kalau secara manual, pilot ya mungkin akan melihat peta gitu ya untuk diarahkan, tapi kalau secara autopilot, ya dia otomatis ya, mesin akan menghitung, kemudian diperlukan manuver seperti apa gitu ya, manuver lintas terbang seperti apa. Di sini ada kendali. Atau kontrol itu proses kerjaan dari dua aktivitas yaitu pengemudian steering ya mengarahkan kemudian penstabilan ya. Saat diarahkan nanti dia akan bagaimana bisa stabil lagi gitu ya. eh, Sesuai dengan arah yang dituju. Kemudian ada pengemudian memutar tata acuan koordinat benda terhadap acuan luar dari satu tingkat keadaan seimbang ke tingkat keadaan seimbang yang lainnya. Jadi benda atau pesawat dia punya tata acuan koordinat sendiri ya. Eh, Depan, kanan, atas gitu ya. Atau bawah biasanya. Kemudian ada tata acuan koordinat tertentu yang kita pakai gitu ya untuk navigasi, tata acuan navigasi, tata acuan kinetik dan lain-lain. Dan penstabilan stability proses kerja yang melibatkan menjaga agar orientasi tata acuan benda terhadap tata acuan benda yang diinginkan selalu berimpit. Nah, ini terbangnya dia diarahkan, dia berbelok, tapi nanti bagaimana dia menjaga pada arah tersebut. Nah, ini penstabilan stability. Dan menjaga agar vektor kecepatan mana terhadap vektor kecepatan pesawat yang diinginkan berimpit. Nah, ini pengemudian ya, steering, belok, misalnya dia arahnya tadinya ke mengarah ke sana, dilakukan steering, muter balik. Nanti kalau arahnya sudah sesuai, dia akan lakukan stabilisasi. Jadi ketika berbelok ini dia pada kondisi tingkat keadaan tidak stabil ya. Kemudian kalau sudah sampai di arah yang diinginkan atau yang diinginkan ya, dia akan distabilkan. Nah, ini dari tingkat stabil yang lama ke tingkat stabil yang baru ini disebut dengan steering. Dan stabilan juga ini mengacu ya pada lintas terbang acuan untuk di apa namanya stabilkan tata acuan koordinat ataupun tata acuan koordinat referensinya. Jadi bagaimana nanti dibuat berimpit. Nah, ini kita lihat ada diagram informasi navigasi, panduan, dan kendali. Nah, jadi kita di sini ada blok gitu ya, sistem navigasi dan panduan ya. Jadi di sini ada pengendalian navigasi, di sini akan didapat informasi pesawat itu ada di koordinat berapa, kecepatan berapa, ketinggian berapa gitu ya. Kemudian kalau secara manual ya dia akan memberikan input info ya, eh, posisi dan lain tersebut ke pilot gitu ya. Nanti apa namanya akan melakukan pengendalian. Jadi di sini ada dengan pengendalian mengarahkan ya sesuai dengan apa yang apa arah tujuannya kemana gitu ya. Nah setelah itu masukkan sini kopling eh, sama ini akan ketika kita mengendalikan dia akan memberikan mekanisme kendali ya misalnya menggerakkan flap, bukan flap, apa namanya, aileron ataupun rudder ya untuk mengarahkan ke eh, titik tertentu, gitu ya. Diberikan kendali, pesawat dia akan bermanuver. Ya, ketika bermanuver, ya dia akan bergerak dari satu titik stabil ya. Stabil itu dia terbang level. Tapi ketika belok, ya dia mungkin tidak akan menjadi tidak stabil ya karena harus banking. Tapi nanti kalau udah pada trajektori yang diinginkan, dia akan kembali distabilkan. Nah, untuk menstabilkannya dia misalnya kapan nih kita terbang level, ya di sini nanti ada pengindra sikap pesawat ya. Misalnya digunakan dalam prinsip-prinsip giroskopik. Nah, ini kalau apa namanya, ini contoh pertama ini ada lingkar panduan kemana arahnya, kemudian di sini ada lingkar kendali yang menggerakkan untuk apa namanya pesawat bergerak kemana. Jadi simpulkannya adalah panduan terbang itu adalah pengaturan lintas terbang. Jadi pengaturan lintasan terbang atau trajektori ya, flight trajektorinya. Jadi mau
mau ke arah utara, mau arah ke selatan atau apa, itu disebut dengan panduan terbang. Kendali terbang adalah pengaturan sikap pesawat. Dan sikap pesawat dia apakah kita pengen terbang climb atau descent gitu ya, atau mau berbelok banking kanan, belok kiri, atau mungkin mau menukik dan lain-lain. Itu disebut dengan kendali terbang, itu pengaturan sikap terbang. Jadi tujuan navigasi itu untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertama adalah where am I? Jadi pesawat itu menggunakan sistem navigasi untuk mengetahui posisi dia ada di mana sekarang gitu ya. Kemudian ini di awal-awal kita harus tahu posisi kita ada di mana. Kemudian kita akan menentukan juga which way and how far. Jadi kalau kita sudah tahu posisi kita, kita mungkin akan tahu, oh saya kalau mau menuju kota A, saya harus mengarah ke eh, timur laut gitu ya. Kemudian dengan kecepatan ini saya berarti bisa mencapai kota tersebut ya, kota B tadi dalam selang waktu berapa lama. Nah, ini bisa kita hitung which way, arah mana dan juga how far dan seberapa jauh. Kemudian kita juga bisa menentukan where am I with respect to where should be at this moment. Nah, jadi dengan perhitungan tadi kita tahu, oh ini saya ini kayaknya melenceng jauh nih, atau saya harusnya kan posisi ada di sana pada saat ini, tapi kok saya ada di sini pada saat ini gitu. Nah, ini berarti ada kita harus mengadjust gitu ya, mengarahkan ulang arahnya gitu ya. Atau kita berbelok atau apa gitu. Where am I respect to where should be at this moment? Jadi seharusnya kita harus nyampe kota apa di waypoint X gitu, tapi ternyata kita masih di waypoint Y. Mungkin kita harus menambah kecepatan atau apa gitu ya. Atau ketinggian juga kalau jadi navigasi di sini juga bukan hanya koordinat ya, tapi juga ketinggian juga diperhitungkan. Apakah fungsi dari navigasi? Trip planning ya, perencanaan perjalanan, kemudian untuk mengendalikan kendaraan. Astagfirullahaladzim. Kemudian eh, untuk menjaga arah ya, tetap ke tujuan yang ingin kita capai, kemudian mencegah terjadinya tabrakan, avoid collision, kemudian dari faktor ekonomi ya. Kalau kita bisa memanfaatkan navigasi seperti tadi disebutkan, kita tidak perlu misalnya kalau naik kapal ya kita harus menyusuri pantai, atau kalau kita pesawat, kalau kita sudah dilengkapi dengan navigasi berbasis radio, kita tidak perlu harus bisa melihat tanda-tanda atau eh, landmark visual gitu ya, tanda-tanda yang ada di bawah di ground. Eh, atau kalau kita sebutnya dengan visual flight rule, tapi kalau kita dilengkapi dengan alat bantu navigasi radio, ya itu kita sudah bisa gitu ya, apa namanya, dengan memanfaatkan instrumen ya, instrumen-instrumen tersebut sehingga kita bisa terbang dengan mode instrumen flight rule ya. Misalnya flight rule ini kita tidak harus bisa melihat kondisi di luar gitu ya. Jadi walaupun mungkin kondisi kabut atau apa, kita tetap bisa menentukan posisi kita ada di mana ya dengan bantuan instrumen-instrumen navigasi yang ada. Kemudian juga kita bisa merencanakan gitu ya, kapan waktu kita untuk sampai ya dengan bantuan alat navigasi ini. Karena kita dengan bantuan tap peta, kemudian ada bantuan navigasi, kita harus terbang ke arah mana, kecepatan berapa, headingnya seperti apa, itu dengan bantuan itu kita bisa menentukan, oh perkiraan saya tiba di sana 2 jam lagi gitu ya. Nah, mengenai dimensi dari navigasi. Kalau untuk transportasi darat ataupun laut, ya ini yang paling dibutuhkan adalah titik 2 dimensi gitu ya, latitude dan longitude saja. Atau kalau dengan navigasi ada latitude, longitude dan juga rute yang akan ditempuh. Kemudian kalau 3D navigation ada latitude, longitude dan rute yang harus ditempuh gitu ya dengan perbandingan waktunya nanti sebenarnya. Nah, pesawat ada
kita membutuhkan ada tambahan ya, ada tambahan satu dimensi lagi lah gitu ya. Ketinggian diperhitungkan gitu ya. Kalau apa mobil atau kapal itu kan nggak diperlukan ya. Kapal ketinggian di mana ya? Permukaan laut gitu ya. Kalau mobil pun misalnya kita naik gunung atau apa juga tidak terlalu penting. Tapi beda dengan pesawat, ketinggian sangat penting. Ada. Jadi untuk penentuan posisi pesawat itu jangan dari latitude, longitude dan altitude-nya, ketinggiannya. Itu masih untuk tiga dimensi ya. Dan kalau tiga dimensi nav-nya dia ditambah dengan rute. Kalau 4D ada rute relatif terhadap waktu. Jadi kita harusnya tahu kita sampai di sini pada jam berapa gitu ya dan seterusnya. Kemudian ICAO sendiri mengeluarkan ya ada beberapa parameter yang nanti harus dipenuhi oleh peralatan sistem navigasi modern. Yang pertama akurat gitu ya atau dari sisi ketepatan. Jadi dari ketepatan yang tinggi dan situ biasanya nanti juga akan ada standar-standarnya. Kemudian integrity, kesatuan. Jadi alat navigasi ini harus dia bisa terintegrasi gitu ya secara lebih luas gitu ya dengan alat bantu navigasi lainnya atau mungkin dengan air traffic control system dan lain-lain. Dan continuity of service ya kelangsungan dari pelayanannya. eh ya dia harus bisa melayani misalnya 24 jam gitu ya tidak dibatasi oleh itu baik malam atau siang. Kemudian availability ketersediaan. Kalau kerjaan ini biasanya ada dua komponen utama yaitu reliability dan juga maintainability. Jadi makin tinggi availability ya biasanya maintainability ya. Maintainability itu apa namanya kemudahan untuk dia dapat dirawat. Kemudian ada availability ketersediaan dia. Ini gabung menjadi availability. Nah, klasifikasi dari sistem navigasi ini ada tiga, berdasarkan taman pesawat letak titik acuan navigasi, kemudian teknik komunikasi dengan acuan luar seperti apa, kemudian cara penentuan kedudukan. Kalau misalkan letak titik acuan navigasi, ada navigasi celestial gitu ya. Sistem navigasi berbasis terestrial ini, terestrial permukaan bumi, jadi eh, dipasang beberapa peralatan radio ya di titik yang akan dilewati atau rute pada umumnya itu nanti kita bisa menentukan posisi pesawat ada di mana dengan bantuan radio-radio tersebut gitu ya, radio ground station ini. Dan biasanya penerbang sudah tahu frekuensinya seberapa kalau dia melewati ini dia set frekuensi posisi dari ATC controllernya gitu ya. Atau juga dia ada beberapa alat navigasi gitu ya, misalnya VOA, DME yang bisa menentukan dengan kalau hanya sendirian mungkin alat itu tidak bisa tapi kalau dengan konsep triangulasi itu bisa ditentukan posisi dari pesawatnya. Dari sistem navigasi berbasis ya, jadi tadi terestrial itu darat, kemudian ada satelit ini di langit yang kita kenal ada GPS gitu ya, ada berapa konstelasi, 30-an satelit apa namanya navigasi yang membantu memberikan titik koordinat dari pesawat ini gitu ya. Minimal untuk apa namanya ketelitian tinggi dibutuhkan 4 satelit ya dalam satu waktu. Ya kelemahan apa satelit ini ya tadi ya yang memiliki sistemnya bukan Indonesia sendiri dari luar gitu. Ya kita mungkin untuk pelajari keterbatasan. Dan sistem navigasi berbasis bintang atau celestial. Ini orang-orang pelaut zaman dulu udah menggunakan apa itu namanya sextant ya untuk mengukur sudut inklinasi dari benda-benda langit itu bulan, bintang dan lain-lain sehingga dia bisa menentukan posisi dia di peta itu ada di mana. Dari sistem navigasi inersial. Nah, inersial ini dia tidak membutuhkan titik acuan di luar ya, semuanya ada di dalam pesawat, dipasang di pesawat dengan prinsip nanti giroskop ataupun akselerometer, kita dapat menentukan posisi pesawat berikutnya gitu ya. Misalkan dia satu misalnya terbang gitu ya, bisa berapa jauh, kecepatan berapa, kemudian tadi dia belok kemana, itu kita bisa lihat
sesuaikan atau plot gitu ya, sehingga kita bisa tahu posisinya ada di mana saat ini gitu ya, relatif terhadap petanya. Nah, navigasi dari sistem navigasi nasional ini yang dikeluarkan bisa ada posisi gitu ya, heading, tracknya, ground speed, distance, ataupun waktu, kemudian steeringnya. Data-data yang bisa keluar ada roll, pitch, kemudian platform heading atau heading dari pesawatnya. Dan dari teknik komunikasi dengan acuan luarnya ini ada dua tipe. Yang pertama adalah sistem navigasi dua arah, jadi aktif radio navigation, jadi pesawat memberikan sinyal integrator, bisa nanti akan dibalas gitu ya. Kalau di sini kita lihat eh, VOR gitu ya, atau DME kalau anu ya, DME, sehingga kita bisa tahu pada saat kita kirimkan, kemudian sampai di sana dibalikan lagi itu butuh waktu berapa detik. Itu nanti kita bisa menentukan jarak relatif pesawat ini ya, jarak relatif pesawat terhadap radio pemancarnya. Pas satu arah, ya ini pesawat pasif dia hanya menerima gitu ya sinyal dari darat, sinyal radio, jadi tidak membutuhkan sinyal integrator yang dikirimkan ke stasiun radionya gitu ya. Dia pesawat hanya diam saja nanti akan menerima dari frekuensi asal frekuensinya nyambung ya, asal frekuensinya pas. Dan dari penentukan kedudukannya, pertama adalah penetapan kedudukan atau position fix ya dengan kalau kita lihat di sini ada beberapa peralatan navigasi. Kita tarik di sini pesawat bearingnya berapa terhadap peralatan navigasi yang ini, kemudian yang bawah juga berapa. Nanti kita bisa tarik gitu ya. Titik pertolongan ini adalah letak dari pesawat tersebut atau ini ada dua pemancar. Kalian berdasarkan apa jarak ya, jarak terhadap masing-masing stasiun radio, DMI 1, DMI 2. Nanti kita pesawat menerima apa namanya sinyal, kemudian pada jarak berapa nanti kita bisa dihitung, kita cari untuk titik pertemuannya dari dua stasiun. Nah, kita bisa tentukan pesawat posisi ada di mana sekarang. Nah, kemudian ada penentuan keduanya adalah ya cylinders gitu ya atau eh, berdasarkan perpotongan ya, baik itu spare of positionnya bulat kedudukan atau count of position atau kerucut kedudukan. Nah, ini kerucut kedudukan ini biasanya untuk navigasi berbasis celestial gitu ya, benda-benda langit penentuannya. Kalau ini, kalau untuk spare of position ini untuk peralatan navigasi berbasis satelit. Kedudukan atau surface of position ya, perpotongan-potongannya. Yang ini nanti akan menentukan posisinya ada di mana. Kemudian cara penentuan kedudukan kedua adalah dengan teknik perhitungan buta atau dead reckoning. Nah, ini kita bisa memanfaatkan peralatan navigasi yang ada di dalam pesawat ya. Jadi bisa digunakan oleh pesawat-pesawat tempur yang dia tidak yang mempunyai misi-misi rahasia ya, sehingga tidak berhubungan dengan dunia luar atau dia mengakses gelombang radio, karena kalau mengakses nanti dia pasti akan ketahuan. Nah, ini dia menggunakan dead reckoning ini kayak ini ya filmnya siapa? Tom Cruise ya, Mission Impossible. Nah, dengan bantuan akselerometer atau nanti giroskop meter untuk mengukur kecepatan X, Y, Z-nya ya, depan, belakang, samping, kemudian ada juga untuk mengukur sudut, rollnya, bankingnya itu dia menggunakan gyro. Nanti akan diolah, kita bisa mengetahui posisi ada ini dengan komputer gitu ya, komputer di dalam pesawat dan dia tidak membutuhkan koneksi dengan dunia luar. Ini kelebihannya bisa dipakai untuk penerbangan militer, tapi juga penerbangan sipil ini bisa juga untuk backup ya, backupnya juga ya kalau misalnya tadi satelitnya rusak atau mungkin peralatan navigasi darat rusak, kita bisa masih menggunakan dengan dead reckoning method ini. Ya ini contoh blok diagram untuk peralatan sistem navigasi dari pesawat gitu ya.
Ada berapa inputan, ini juga inertial air data ya, info dari data udara, kemudian kalau kita bisa tahu gitu ya, eh, apa namanya, letak bintangnya ada di mana gitu ya. Ini akan untuk perhitungan celestial equation. Kalau initial data ini untuk perhitungan date reckoning computation. Kemudian untuk perhitungan position ada radio, ada GPS, POR, DME dan lain-lain. Dan nanti posisi data, kemudian position juga velocity dan juga ketinggian. Nah, ini nanti akan dibandingkan dari ketiga inputan ini. Ini yang ada di pesawat. Jadi bukan hanya satu aja ya. Bukan hanya aja position apa posisi untuk dari pesawat gitu ya. Itu akan bisa menentukan ya dengan dari computation kemudian heading attitude dengan celestial dan jika nanti dari tiga inputan ini nanti kita bisa tentukan pilih yang kira-kira dengan perhitungan tertentu gitu ya untuk memvalidasi yang paling dekat atau paling sesuai itu yang persamaan yang di atau data yang dari mana? Dari sensor positioning atau stand line of light apa pancaran benda cahaya benda langit gitu ya atau data udara inersial yang oleh BMKG gitu ya. Ya ini nanti pilih salah satu untuk mempertimbangkan position computationnya yang paling tepat yang mana. Nah, kemudian ini informasi ini bisa diambilkan juga di cockpit atau mungkin data luarnya bisa dimanfaatkan untuk autopilot yang di situ ada sumber velocity, kemudian pengontrolan weapon gitu ya, display. Nanti dihitung waypointnya di mana-mana, jadi bisa otomatis gitu ya. Untuk menentukan range, bearing, ataupun yang harus di display di FMS seperti apa. Oke, sampai sini untuk materinya. Nanti untuk apa? Jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga jika ada pertanyaan dan kami persilakan. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi masih pagi. Oke, terima kasih. Salam sehat.